warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus Firman. Untuk hari ini saya akan merepresentasikan tentang riset mastery. Untuk materi ini akan membahas cara untuk membangun strategi bisnis dan marketing berbasis data. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, yang pertama kita akan masuk ke apa itu riset mastery. Riset mastery adalah kemampuan memahami pasar dan konsumen melalui data yang akurat. Bukan asumsi, riset ini membantu bisnis membaca kebutuhan pasar, perilaku konsumen, serta peluang yang bisa dikembangkan. Dengan riset mastery, data diubah menjadi insight yang menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis dan strategi pemasaran yang lebih tepat, terarah, dan berkelanjutan. Berikutnya, riset marketplace Shopee. Riset marketplace Shopee bertujuan memahami perilaku pasar yang sangat cepat dan sensitif terhadap harga. Shopee dikenal dengan traffic tinggi, promo agresif, serta konsumen yang impulsif. Dalam riset Shopee, yang diamati adalah produk terlaris di kategori tertentu, rentang harga yang paling laku, variasi produk yang diminati, serta strategi toko kompetitor. Ulasan pembeli menjadi sumber data penting untuk membaca kebutuhan pasar, keluhan, dan ekspektasi konsumen. Dari riset ini, bisnis dapat menentukan produk yang tepat, harga yang kompetitif, serta strategi promosi yang relevan dengan karakter pengguna Shopee. Berikutnya, riset marketplace Tokopedia. Riset marketplace Tokopedia lebih menekankan pada analisis pasar yang rasional dan berbasis perbandingan. Konsumen Tokopedia cenderung lebih teliti dalam melihat reputasi toko, detail produk, dan kualitas layanan. Riset dilakukan dengan mengamati performa penjualan, kredibilitas toko, positioning brand, serta stabilitas harga. Tokopedia sangat kuat dalam pencarian produk, sehingga riset kata kunci internal dan kategori populer menjadi data penting. Hasil riset Tokopedia membantu bisnis membangun kepercayaan, strategi, branding, dan penawaran jangka panjang. Berikutnya kita akan masuk ke riset marketplace Lazada. Riset marketplace Lazada berfokus pada kekuatan brand dan kampanye besar. Lazada memiliki karakter konsumen yang responsif terhadap event, diskon besar, dan official store. Dalam riset Lazada, analisis dilakukan pada pola penjualan saat campaign, tampilan visual produk, serta kekuatan merek yang mendominasi kategori tertentu. Data dari Lazada membantu bisnis memahami kapan waktu terbaik untuk promosi, bagaimana membangun citra profesional, dan bagaimana memanfaatkan momentum kampanye untuk meningkatkan penjualan. Yang berikutnya, riset media sosial Facebook. Riset media sosial Facebook bertujuan menggali pemahaman mendalam tentang audiens berdasarkan interaksi dan percakapan. Facebook sangat kuat dalam komunitas, diskusi, dan engagement jangka panjang. Riset dilakukan dengan mengamati konten yang paling banyak, mendapati respon komentar audiens, serta masalah yang sering dibicarakan dari Facebook. Bisnis bisa memahami pain point, kebutuhan emosional, dan pola komunikasi target pasar. Data ini sangat efektif untuk strategi konten, iklan, dan edukasi pasar. Berikutnya kita akan masuk ke riset media sosial Instagram. Riset media sosial Instagram berfokus pada visual, emosi, dan gaya hidup audiens. Instagram membantu bisnis memahami apa yang menarik secara visual dan apa yang membangun persepsi brand. Riset dilakukan dengan menganalisis tren konten, gaya desain, format, reels, serta respon audiens terhadap storytelling. Dari riset Instagram, bisnis dapat membangun identitas brand, meningkatkan engagement, dan menciptakan konten yang relevan dan dengan aspirasi target pasar. Berikutnya kita akan masuk ke riset Google. Riset Google adalah cara yang paling langsung untuk mengetahui apa yang benar-benar dicari oleh pasar. Melalui pencarian Google, konsumen menunjukkan niat dan kebutuhan nyata. Riset ini dilakukan dengan menganalisis kata kunci, tren pencarian, dan perubahan minat dari waktu ke waktu. Data Google membantu bisnis memahami masalah utama konsumen,
solusi yang diharapkan, serta peluang pasar yang belum banyak digarap. Riset Google sangat penting untuk validasi ide produk dan strategi jangka panjang. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa kita harus melakukan riset. Riset menjadi keharusan karena bisnis yang berjalan tanpa data hanya akan mengandalkan asumsi. Pasar terus berubah, perilaku konsumen dinamis, dan persaingan semakin ketat. Riset ini akan membantu bisnis mengurangi risiko kesalahan, memahami kebutuhan pasar secara nyata, dan mengambil keputusan dengan lebih percaya diri. Tanpa riset, strategi mudah meleset dan sulit berkembang secara berkelanjutan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tata cara untuk mengolah data hasil riset. Mengolah data hasil riset adalah proses mengubah informasi mentah menjadi insight yang bisa digunakan data dari marketplace, media sosial, dan Google dikumpulkan disaring, lalu dianalisis untuk menemukan pola. Proses ini membantu bisnis melihat peluang, masalah, dan tren yang tidak terlihat secara kasat mata. Data yang diolah dengan baik akan menghasilkan strategi yang lebih tajam dan terarah. Oke, di sini saya akan menjelaskan the goals dari riset tersebut. Goal riset adalah membantu bisnis mencapai keputusan yang tepat dan terukur. Riset digunakan untuk menentukan produk yang layak dijual, pasar yang potensial, strategi pemasaran yang efektif, serta arah pengembangan bisnis. Dengan goals yang jelas, riset akan menjadi alat strategis, bukan sekedar aktivitas pengumpulan data semata. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan riset dan kekuatan data. Riset dan data adalah kekuatan utama dalam bisnis modern. Data memberikan dasar yang kuat dalam mengambil keputusan, mengurangi spekulasi, dan meningkatkan akurasi strategi. Bisnis yang menguasai riset akan lebih unggul karena mampu membaca arah pasar lebih cepat dan lebih tepat dibandingkan kompetitor. Riset Mastery menjadikan data sebagai fondasi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.